setiap kami anak-anakmu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Kau sudah penuhi semua dalam hidup kami Tuhan. Bagian kami menerima dan kami menikmati semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Kau Bapa yang baik, Bapa yang sungguh teramat baik bagi kami Tuhan. Dan berkesudahan Engkau curahkan segala sesuatu yang terbaik bagi kami anak-anakmu. Terima kasih Bapa, mengucap syukur sebablah kami menerima yang terbaik daripada Engkau, memilih yang terbaik dan mengabulkan dalam hati yang baik setiap kami. Terima kasih Bapa, mengucap syukur. Roh Kudus supaya memimpin kami, memberikan kami hikmat pewahyuan. Roh Kudus supaya memberikan kami pengertian, supaya memberikan kami penghiburan. Terima kasih dan membangun hidup kami hari demi hari. Terima kasih Bapa. Mari kita semua yang siap menerima yang terbaik kepada Tuhan, kita berkata amin. Shalom. 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 Nah, ini namanya katanya Yud Shalom ya. Nah, apa Yud Shalom? Apa kabar? Luar biasa. Nih, haleluya. Mau keliru terus Bapak Ibu. Adik-adik ya, adik-adik yang saya ini dengan Ibu Dwi, Ciko, kemudian nanti juga anak muda juga Samuel juga namanya Samuel Robert ya, mungkin nanti juga akan bisa bersama-sama dengan kita semua dari di sini, kemudian dengan Mbak Yenigel ya. Siapa yang merasa dirinya disayang Tuhan? Katakan. Siapa yang yakin dirinya dikasihi Tuhan? Semuanya ya. Amin. Amin. Nah, sekarang katakan pada kiri kanan, kamu juga disayang Tuhan. Kamu juga dikasihi Tuhan. Ada yang enggak? Ada yang protes nggak? Ya, kita mau menikmati kasih Tuhan hari ini. Amin. Ya, kita hari ini kumpul di sini karena kita menikmati kasih Tuhan. Kita lihat di dalam Yohanes 3:16. Ini firman yang sering kita baca ya, Yohanes 3:16. Anak-anak muda biasanya lupa kepala. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya, bisa bayangkan ya, di bagian firman Tuhan lain Allah itu sangat besar, Dia lebih besar dari langit yang terbesar, bisa bayangkan nggak? Ya, Dia lebih besar dari langit yang terbesar. Ya, langit aja sebenarnya nggak cukup ya menampung Tuhan kita ya. Nah, Tuhan kita ini juga adalah kasih. Tuhan tidak punya kasih tapi Dia adalah kasih. Jadi kalau kita mau terima kasih ya kita harus terima Dia. Di luar Dia ada kasih nggak? Ada. Ini firman yang ngomong ya. Nah, karena begitu besar kasih Allah dunia ini sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa anak yang tunggal? Yesus. Supaya siapa orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Percaya tidak binasa. Amin. Melainkan boleh hidup yang kekal karena kasih itu yang mengubah dia. Amin. Ya, jadi syaratnya ya, kasih Allah itu adalah kasih yang pakai syarat atau tanpa syarat? Tanpa syarat. Amin. Ya, kasih Allah adalah kasih yang tanpa syarat, selain tanpa syarat juga tanpa batas. Ya, jangan sampai kita batasi kasih Allah yang ada di dalam hidup kita. Ya, jangan sampai kasih Allah yang begitu besar itu kita kasih syarat ini, syarat ini, syarat ini, syarat dan ketentuan berlaku. Kayak mau terima apa hadiah aja ya, hadiah di mall, ya, dapat 3 dapat 1 ya, bintang ya, syarat dan ketentuan berlaku. Enggak, kasih Allah tanpa syarat. Bahkan Dia sudah mengasihi kita terlebih dahulu sebelum kita mampu mengasihi Dia, sebelum kita taat kepada Dia. Amin. Ya, nah ini dasar ya. Jadi ketika kita saling mengasihi
ya, kita gak akan mampu tanpa kasih yang besar ini. Ya. Ketika kita sudah dilahirkan kembali, siapa yang di sini sudah lahir baru? Siapa di sini sudah lahir baru? Nah, kalau sudah lahir baru, berarti terima Tuhan dalam hidup dia, dalam hidupnya. Amin. Terima roh Tuhan di dalam rohnya. Amin. Menjadi satu dengan rohnya. Amin. Mau menjadi satu dengan rohnya. Mau nggak? Katanya sudah lahir baru. Ya, itu nggak bisa kita tolak. Nggak bisa, Tuhan aku mau sendiri-sendiri di dalam hidupku ini, dalam hatiku ini ada rohku sendiri, rohmu sendiri. Jangan bareng-bareng. Suatu saat aku mau lakukan keinginanku, kamu jangan ikut-ikutan. Bisa nggak seperti itu? Nggak bisa. Ya, kita sudah jadi satu. Ya, sudah menyatu. Menyatu itu ya satu. Ya, roh Tuhan, roh kita. Identitasnya Tuhan, identitasnya kita. Amin. Ya, kalau Tuhan itu kasih, berarti kita kasih. Jadi aneh kalau kita dalam kehidupan sehari-hari kita nggak bisa mengatakan kasih. Ya. Sama kalau kita ini ngaku seorang petani, ya, tetapi ketika dia harus bertani ternyata dia nggak mampu, kan aneh, ya kan? Dia suruh bertani, dia seorang petani, disuruh bertani kok malah bangun gedung, kan lucu, ya kan? Jadi aneh. Nah sekarang kita harus sama, ya, dengan Allah, dengan roh Tuhan yang ada dalam hidup kita. Itu identitas diri kita. Amin. Ya. Nah, misalkan seperti ini. Siapa yang di sini orang Indonesia? Ada orang Amerika di sini? Gak ada ya. Orang Indonesia semua ya. Siapa yang mau tinggal di Amerika? Harus mau tinggal di Amerika atau mau di Amerika saja? Ya, kalau kita mau ke Amerika, misalkan ini kita seneng atau yang suka nonton drakor drama Korea, ya kan, kepengen jadi orang Korea, ya. Dia orang Indonesia, kepengen jadi orang Korea, makannya apa biasanya orang Korea? Apa ya? Kimchi. Nah, orang kimchi, ketika kita makan kimchi, otomatis jadi orang Korea nggak? Enggak. Terus kemudian ketika kita datang ke Korea, ya, kita makan kimchi juga kan? Otomatis kita jadi orang Korea nggak? Enggak, tetap orang Indonesia kan? Karena paling identitas kita orang Indonesia. Ya. Tapi kemudian kita ke pindah warga negara sekarang, ya. Kita tukarkan warga negara Indonesia, kita selesai di sini, aku mau jadi warga negara Korea, ya. Setelah jadi warga negara Korea, terima KTP Korea, ya, makannya masih pecel, ya. Statusnya orang Indonesia apa orang Korea? Orang Korea, ya. Walaupun kita tadi orang Indonesia, kita pindah ke Korea, punya KTP Korea, kita masih makan pecel, ya, kita tetap orang Korea. Karena identitas diri kita berubah. Sama, ya. Dulu ketika kita ada dalam kerajaan mau, kesukaan kita mau berbuat baik kayak apa aja. Status kita di kerajaan mau, penduduk kerajaan mau. Tetapi ketika kita lahir baru tadi, ya, sudah semua sudah lahir baru, amin. Kita pindah ke kerajaan surga, ya. Jadi identitas diri kita kerajaan surga. Ketika kita terima roh Tuhan, ketika kita menerima roh anak, kita bisa menyebut Allah itu siapa? Ya Aba, ya Bapa. Tadinya di dalam kerajaan mau, kita nggak bisa panggil dia ya Aba, ya Bapa. Tetapi ketika kita pindah surga, pindah kerajaan, KTP kita berganti KTP kerajaan surga, ya. Kita ada mautnya lagi kan? Misalnya ini udah pindah kerajaan, tadi di Korea masih makan pecel, tetap penduduk Korea. Misalkan di suatu saat nih di kerajaan surga, kita masih suka
Saya masih suka kalau naik motor ngebut, ya. Kalau dibilang orang tuanya masih ogah-ogahan, menantang, ya. Kita dikeluarkan dari kerajaan surga enggak? Enggak. Kalau kita melanggar hukum di Korea, padahal penduduk kita penduduk Korea, kita melanggar hukum di Korea, kita diakui penduduk Korea, ya? Diakui. Amin. Ya. Jadi sudah ngerti sekarang identitas diri kita sampai kapanpun tidak pernah berubah. Kalau kita anak Tuhan, jangan Tuhan. Jangan mau dipanggil anak setan. Ya. Dan bapak-bapak ibu jangan dipanggil anaknya setan. Ya, anak-anaknya kok setan ya itu. Ya, jangan. Jadi kalau ada orang tuanya ngomong itu, ya aku bukan anak setan, aku anak Tuhan Yesus. Amin. Ya, identitas diriku identitas kerajaan surga. Ya, walaupun kita masih sering berbuat salah, kadang masih ngeyel, kadang masih berbohong, ya, kita tetap ada dalam kerajaan Allah. Amin. Dikatakan kita tidak berasal daripada dunia ini, tapi kita berasal dari surga. Ya, amin. Percaya itu? Haleluya. Nah, kalau kita ini identitas diri kita ini sama dengan identitas Kristus, berarti kalau Kristus itu kasih, berarti kita juga kasih. Berarti nggak ada alasan untuk kita tidak mengasihi teman-teman kita, saudara-saudara kita, bahkan musuh kita sekalipun. Amin. Nggak ada alasan untuk kita tidak mengampuni karena kita mengasihi. Ya, jengkel-jengkeli tetap ada kasih dalam hidup kita. Amin. Amin. Ya. Karena apa? Anak-anak muda ini perlu mengerti betapa Tuhan itu mengasihi dia. Sehingga apa? Ini yang membuat anak-anak muda ini excited, bergerak, terus bergerak menjaga banyak teman-temannya. Amin. Amin. Pastor Yusuf, mereka semangat Pastor Yusuf, ya, untuk menjangkau teman-temannya. Ya. Jadi di dalam kasih, ya, dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Siapa yang masih takut? Ya. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Jadi ini menjadi baru alat ukur kita. Aku masih takut ya? Masih khawatir ya? Jangan-jangan, oh aku ini pendidikanku masih segini, ya, aku masih kalah dengan kakak-kakak kelasku. Aku nanti dulu lah melayani. Nanti kalau aku sudah lulus, ya, ini berarti masih ada ketakutan, masih ada kekhawatiran. Walaupun kita muda, ya, kita masih bisa dipakai Tuhan. Amin. Dan bahkan Tuhan menunggu. Kita berkata, Tuhan pakai aku. Jangan Tuhan ini aku pakai dia. Ya, tapi Tuhan pakai aku. Aku mau Tuhan. Apa yang Engkau berikan dalam hidupku, aku mau lakukan itu untuk menyenangkan hatimu. Amin. Untuk mengasihimu, karena kita sudah menerima kasih yang begitu besar. Ya. Kalau ada orang mungkin, wah enak ya kamu ya, kasihnya Tuhan itu sama kamu besar sekali, sehingga kamu salahmu masih diampuni. Kalau aku lebih baik, ya soal berbuat salah aja, seenak-enakku. Pernah dengar nggak seperti itu? Karena aku berbuat salah diampuni, aku berdosa diampuni. Ya. Kalau ada orang yang bilang seperti itu, berarti dia tidak bisa melihat, mengerti begitu besar kasih Allah dalam hidup kita. Kalau sampai ada hamba Tuhan atau siapapun juga yang ngomong seperti itu, berarti dia belum mengerti betapa besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Ya, amin. Kasih orang tua kita dunia aja luar biasa. Amin. Ya, dia melakukan segala sesuatu dalam hidup kita, walaupun kadang kita jengkel. Ya kan, disuruh nolong banyak alasan, dia aja tetap mengasihi kita. Kita melanggar, saya punya pelayanan, anaknya masuk ke sel, ya, karena dia narkoba. Itu dia sampai berjuang bagaimana anaknya itu bisa keluar. Piye Pak Sam, ini tak jual ya rumah untuk perusahaan. Dia sudah berkali-kali buat malu orang tuanya.
tapi orang tuanya tetap. Pasti suatu saat akan berubah. Ya. Nah, ketika saya melayani anak-anak muda seperti itu, Pak Sam, ini anakku aku susah dari Pak. Ya, nggak mau nurut. Disuruh sekolah nggak mau. Ya ada anak yang nggak nurut. Ya ada anak yang nakal. Tetapi mereka punya potensi dan kita harus tahu dan kita harus kembangkan. Ketika kita tawarkan ke dia, kamu mau apa? Kamu keinginannya apa? Dan ketika dia dapatkan keinginannya, dia dapatkan potensi itu, ya, dia akan melakukan segala sesuatu karena dia rasakan kasih dalam hidupnya. Ya. Jadi jangan takut, ya. Jangan karena ketakutan itu dikatakan mengandung hukuman, ya. Mengandung hukuman, orang ada yang menuduh dalam hidup kita. Padahal kerjaan Tuhan di dalam hidup kita, kalau kita sudah lahir baru, tuntas apa setengah tuntas, ya, tuntas kan, amin. Pekerjaan Tuhan dalam hidup kita ini tuntas, semua dosa kita selesai, amin. Semua kutuk kita selesai, amin. Semua sakit penyakit kita selesai. Loh, kok masih sakit Pak Sarah? COVID kemarin banyak yang sakit, ya. Berarti firman-Nya yang bohong atau kita yang belum bisa mungkin, ya. Firman tidak pernah bohong, amin, amin. Kita harus percaya firman melebihi kenyataan, melebihi apa yang kita lihat oleh panca indera kita. Karena iman adalah segala sesuatu yang tidak kelihatan, ya. Jadi jangan takut lagi, ya. Yang orang yang masih takut dikatakan ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi kasih Allah itu adalah sempurna dan memberikan kita kemerdekaan. Amin. Memberikan kita apa? Kemerdekaan. Ada nggak orang merdeka? Merdeka. Ada nggak yang ngomong? Orang merdeka ngomongnya gimana? Merdeka. Nah, gitu kan. Ayo anak muda kok. Merdeka. Merdeka. Yes. Ya. Kalau kita sudah dikuasai oleh kasih dan ada ketakutan lagi, kita hidupnya merdeka. Ya, merdeka untuk membagikan kasih Tuhan. Nggak ada ketakutan lagi, nggak ada tuduhan lagi. Tetapi kita melangkah dengan mantap. Kita melangkah, ya, dengan dipimpin oleh Roh Tuhan. Ketika kita Roh Tuhan membawa kita ke suatu tempat, jangan nyanyi-nyanyi. Tuhan, aku belum melakukan ini. Tuhan, aku belum latihan. Tuhan, aku belum diajari. Tuhan, aku belum layak. Selama Tuhan sudah dalam hidup kita dilayakkan dan kita dibenarkan. Bukan oleh kebenaran kita, bukan oleh jeripayah kita, bukan oleh perbuatan kita. Amin. Tetapi hanya berkat kasih karunia Dia, pembenaran dari Dia. Amin. Sehingga, ya, hidup kita makin lama makin diubahkan semakin serupa seperti Dia. Ya, Dia tidak pernah menuntut, oh kalau aku sudah masuk di dalam kamu harus benar-benar kudus dan suci. Tetapi Dia sudah memberikan kekudusannya, Dia sudah memberikan kesuciannya, Dia sudah memberikan pembenarannya dalam hidup kita. Sehingga di hadapan Bapa kita layak. Di hadapan Bapa kita menyebut Dia apa ya Bapa. Dan di hadapan Bapa, ya, kita menerima semua segala ahli waris, segala warisan kerajaan surga. Amin. Amin. Ya. Jadi jangan tertuduh lagi, ya. Sehingga apa? Sehingga ketika kita percaya, ya, sehingga kita percaya dan kita mau dibimbing sama Dia, ya, di dalam Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29:11 katakan seperti ini, sebab aku ini mengetahui rencana-rencana apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan, aku dalam hidup kita. Tuhan, Kau mengetahui rencana-rencanamu di dalam hidup, terhadap hidup. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Rancangan apa? Damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Jadi rancangan kecelakaan bukan dari Tuhan. Amin. Amin. Rancangan sakit penyakit bukan dari Tuhan. Amin. Karena dari Tuhan hanya yang baik,
damai sejahtera, ya, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari depan yang penuh harapan. Jadi masa depanmu itu bisa kau harapkan dari sekarang. Kau bentuk, kau berikan visi, kau berikan, Tuhan, aku mau ke depan aku menjadi seperti ini. Tidak usah takut, tidak usah malu-malu sama Tuhan, tidak usah lihat keadaan kita, ya, tetapi percaya, yakin masa depan masa yang penuh harapan, ya. Dan kalau masa depan kita penuh harapan, Bapak Ibu Saudara, adik-adik, ya, kita melangkah enak, kita mau pendidikan apapun enak, ya, kita melangkah nggak ada takut-takutnya, nggak ada khawatirnya, nggak ada ragu-ragunya. Ya, karena sedikit kita ragu, ya, iman kita tidak berfungsi. Sedikit kita tidak percaya, iman kita tidak berfungsi. Ya, seperti dikatakan di firman Tuhan, tinggal 3: iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar kasih, karena memang tidak bisa diukur. Dikatakan yang tinggal hanya, berarti sebenarnya ada banyak apa cuma 3? Kalau kita bertanding, berlomba, dari 3 peserta kita juara 3, bangga nggak? Ya, kalau pesertanya cuma 3. Tapi kalau pesertanya 50, 100, 1000, dan kita mencapai juara pertama, kedua, ketiga, ya, berarti 3 orang ini yang paling lebih baik daripada yang lain. Sama, tinggal 3 hal: iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar kasih, juara pertamanya kasih, juara keduanya pengharapan, juara ketiganya iman. Wis, dengan 3 formula itu aja, itu sudah mencakup semuanya. Tuhan sudah berikan yang sederhana: iman, pengharapan, kasih. Rancangan dan besar dan bukan rancangan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi ketika engkau mengalami kesusahan, ketika engkau mengalami sakit penyakit, ketika engkau mengalami jalan buntu, jalan lorong, ini dari Tuhan. Ini untuk mendidik aku. Tuhan mendidik kita hanya dari firman-Nya. Karena hanya dengan firman-Nya kita dimerdekakan. Amin. Ya, di nama Tuhan. Nah, kemudian di dalam Tuhan, ya, karakter kita dibentuk. Apa karakter kita di dalam Kristus? Ya, tadinya kita masih di kerajaan maut. Kita tadinya masih di Indonesia, belum punya karakter orang Korea. Makanya kita perlu ada di dalam Korea untuk kita mengetahui segala sesuatunya, hukum yang berlaku di sana, makanan di sana, budaya di sana, untuk membentuk kita seperti orang Korea. Ya, nah, kita lihat Galatia 5, 22-23. Ini sebenarnya karakter, ya, yang dari Tuhan kita, yaitu apa? Buah-buah. Tetapi buah roh ialah kasih. Apa kasih itu? Karena dia tak besar. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan tidak ada hukum yang menentang hal itu. Jadi tidak usah takut dihukum oleh karena ini semua. Tidak usah takut ditentang kalau kita punya karakter ini. Dan kabar baik adik-adik, buah-buah ini bukan kita yang memunculkan, tetapi Tuhan yang di dalam kita yang berbuah melalui hidup kita. Amin. Karena Dia yang punya buahnya, Dia yang mensuplai semuanya, dan kita, bagian kita hanya melekat di dalam Dia. Ketika kita melekat di dalam Dia, suplai itu akan mengalir dalam hidup kita dan keluar dengan sendirinya. Ya, seperti buah jeruk, buah mangga, nggak dipaksa-paksa yang keluar sendiri buahnya. Selama dia nempel di batangnya, di pokoknya, ada suplai di dalam hidupnya. Jadi ketika kita sadar, kita sudah mengalami lalu baru, ada Tuhan di dalam hidup kita, kita percaya ada suplai Tuhan di dalam hidup kita, sehingga hidup kita memunculkan buah-buah. Amin. Dan kadang-kadang kita tidak menyadari buah itu keluar, tetapi tiba-tiba orang merasakan, orang menikmati
teman-teman kita menikmati buah-buah yang telah di dalam hidup kita. Amin. Amin. Hari ini kita belajar begitu besarnya kasih Tuhan, begitu besarnya kasih Tuhan itu ada dalam hidup kita, menjadi satu dengan kita. Ketika dia menjadi satu dengan kita, dia mensuplai surga dalam hidup kita. Maka terjadi apa yang di surga terjadi di bumi. Di surga ada buah apa? Karakter-karakter Tuhan akan muncul dengan sendirinya dalam hidup kita. Syaratnya cuma apa? Percaya, jangan ragu-ragu. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur dan terima kasih karena Engkau begitu besar dalam hidup kami. Tetapi Engkau yang begitu besar, mempunyai kasih yang begitu besar itu, Engkau mau tinggal dalam hidup kami. Engkau mau memberikan kami kebenaran Tuhan, sehingga tidak ada tujuan lagi dalam hidup kami, dan kami merdeka dalam Engkau Tuhan. Dan di dalam kemerdekaan kami Tuhan, Kau berikan yang terbaik, semua yang terbaik daripada surga. Untuk itu Kau munculkan dalam hidup kami di dalam buah-buah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, ucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Siapa apapun yang Kau ajarkan dalam hidup kami, itu akan memerdekakan kami dan mengubah hidup kami menjadi serupa seperti itu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita semuanya sepakat, kita berkata, Amin.